Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah memberikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di surau ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan kepada kita yaitunya kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau. Sampai saat ini Allah masih memberikan waktu luang dan kesempatan kepada kita serta keistiqomahan hati. Bu, boleh terang Bu? Boleh. Semua itu tidak dimiliki oleh manusia, hanya manusia pilihan. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Kan iya dah Bu? Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke surau dah. Awak sibuk saya. Pulai kau sementara sibuk buat kue kau. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lagi istiqomah dah. Dua-dua saya alangan tu. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus surau Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas, lupa boleh ya. Yang sama kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami di sini, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir bersama kita, rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang kita sholat tarawih, insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat keberkahan di sisi Allah hendaknya. Kami juga ikut berduka karena Bapak Ibu di sini kan dapat kemalangan. Iya nak. Hari Ahad kemarin saya dapat laporan dari Muhammad Sahdan Asobri. Hari Ahad kemarin kan tampil Muhammad Sahdan Asobri. Itu generasi kita itu. Ya. Buya di surau itu ada kemalangan. Apa tuh? Kemalingan. Innalillah. Orang maling kau mau mencilok kerja we. Iya. Iya. Payah wak ndak bisa dah. Ndak siang malam, ndak malam sore nampak kok nyoba. Tapi ya memang itulah kemari bedoh wak. Mudah-mudahan nanti ditemukan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita berharap beliau yang maling itu taubat dan tidak mengulanginya lagi. Apalagi di bulan Ramadan. Seharusnya bulan Ramadan kau yang kebanyakan amal ibadah, amal kebaikan. Kau yang diambil itu surau lu leh. Itu kan keterlaluan itu. Kau dah buka sebang nena. Awak dah menyuruh doh gitu kan. Kau nak diambil nama kayu-kayu lah gitu kan. Ikut surau ibadah sedekah orang.
dia anuan loh. Tapi gitulah. Memang orang Maliang tuh menciluk kerja. Iya, profesinya. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan innalillah, semoga Allah mengganti membalas dengan yang lebih baik. Dan sedekah, wakaf, infak Bapak Ibu tidak akan pernah hilang. Itu pasti itu. Tidak akan pernah hilang. Allah akan berikan gantinya dengan yang lebih baik. Dan Bapak Ibu yang berinfak sudah tercatat sebagai amal kebaikan. Ya Bu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita waspada saja. Semoga yang akan datang tidak terjadi lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baru itu yang kita dapat kabar baru selama Ramadan ini bertaduka di sini gitu kan, kemalingan. Dan yang memberi kabar Muhammad Syahdan As-Sobri, yang sampai di rumahnya lagi laporan langsung. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, menunggu dan menanti Lailatul Qadar, amalan yang perlu kita persiapkan. Kan sebentar lagi itu, tidak kalah mau itu doh. Kini kalau masuk pekan kedua ini, ya Bu ya. Pekan kedua ini biasanya itu sudah mulai sibuk banyak di luar. Makanya istiqomah tadi itu sibuk dengan persiapan lebaran rayu, rumah karayu, kue karayu, baju karayu, sarawah karayu, baju anak abak karayu, sadualah tu kok kapulang kampung lah bagai sibuk dengan itu. Nanti akhirnya lupa hal-hal yang penting di bulan Ramadan tersebut. Padahal semakin ke tengah, semakin di akhir-akhir, itu nilai kualitas amal kebaikan yang ada di Ramadan itu sangat luar biasa. Bahkan Rasul 10 terakhir itu Rasulullah sudah tidak banyak aktivitas di rumah lagi, di rumah ibadah, di masjid. Kalau dulu katanya boleh Bu, dah ada. Awak akan dapat tu baju mai dah. Tu baju mai ada boleh tanya jawab dah. Kita ceramah biasa saja. Ya, hari baru jam 8:30 kurang. Yang pertama yang perlu kita persiapkan menjelang menanti dan mengisi nanti di malam-malam yang mulia itu, yaitunya perbanyak istighfar. Itu rasanya kita tidak ada yang tidak tahu lagi itu. Astaghfirullahaladzim. Boleh yang panjangnya juga boleh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya, bukan 1 2 3, sebanyak-banyaknya. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Boleh. Tapi kalau tidak hafal itu yang biasa saja. Perbanyak istighfar. Rasul menyatakan, man qalaha minan nahari, sia yang istighfar. Lai terang Bu? Jauh dari mic, lai terang aja. Oh, di suara nang kare itu ya. Sia yang istighfar pada pagi hari, minan nahari, muqinun, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Masya Allah, kan luar biasa itu. Wa man qalaha minal lail, sia yang istighfar mohon ampun kepada Allah pada malam hari, waktu maghrib, waktu isya ataupun sesudah isya, muqinun, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Nah, kan hebat itu. Jadi perbanyak istighfar. Kenapa seperti itu? Manusia tidak ada luput dan lepas dari salah dan khilaf. Kalau ndak gadang, ketek. Kalau ndak ketek, gadang. Kullu bani Adam, tiap-tiap manusia anak cucu Adam, khata, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata, manusia yang baik, dia bersalah, dia khilaf, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah.
Taubat yang minimal, yang paling minimnya adalah istighfar. Ya Bu ya. Ada yang bertanya Bu, boleh? 1. Lah, 9:30 lah. Hah? 9:30. Ya, ibu-ibu jauh, ambo dekatnya. Ambo perbatasan Jawa Bali. Belimbiang. Belimbiang. Ya Bu ya. Jadi malam ini Syah dan Asobri juga ke Pampangan, saya ke sini. Basimpang di Simpang Empik tadi ya. Udah ke sana. Buya ke sana ya. Ya Buya. Nah, gitu. Ya Buya. 1. Istighfar. Yang kedua, perbanyak zikir. Itu amalan tuh lado di awak sadonya tuh, tinggal mengamalkannya selai. Namuah atau tidak, itu kan tuang kawak. Yang kedua adalah perbanyak zikir. Bara banyaknya zikir. Kalau dalam Al-Quran, dalam pandangan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah engkau kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, selalu kolbu kontak kepada Allah. Bu, lah Bu. Yang kedua tadi, perbanyak zikir. Zikir yang baik itu adalah membaca la ilaha illallah. Itunya doa illallah. Afdalu zikir yang afdal, fa'lam, maka ketahuilah zikir yang afdal itu la ilaha illallah. Itulah tahu kita itu. Jadi perbanyak zikir kapan saja, dan zikir yang terbaik itu adalah sesudah salat. Fa idza qudiyatis shalah fazkurullah. Kalau engkau telah selesai melaksanakan solat, kata Allah, maka zikirlah. Fazkurullah. Jadi siap solat tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan tabang selang-suang, zikir dulu. Nyodo yo tu, ndak siko do tempat lain gitu kan. Siap solatnya putar langsung lagi keluar lagi. Nak cari keluar, tiba luar tak tagak saja tu. Main-main saja. Zikir dulu. Itu perintah Allah. Fa idza qudiyatis shalah fazkurullah. Makanya hati-hati kita. Orang yang malas zikir, orang yang sedikit zikir, atau yang tidak mau zikir, itu orang munafik. Cari An-Nisa 1-2. Ada orang munafik itu ciri-cirinya. 1, ria. Bukan nama, tapi sifat. Kalau ada yang bernama ria, mohon maaf, ya diganti loh. Tak ada. Ini kadang-kadang bagi nama kan ketujuh awak saya gitu kan. Tidak tahu arti itu. Ria itu apa arti itu Bu? Suku pamer. Ada yang bernama ria itu suku pamer tuh. Tidak, di sini tidak ada ria tempat lain gitu kan. Nah. Oh, ini dari Al-Quran Ustaz. Yo siapa namanya? Nampaknya dari Al-Quran. Yo siapa namanya? Jahannam. Mama. Iyo dari Al-Quran, tapi apa artinya? Neraka. Nya dojele. Dulu pernah saya dengar itu kakek-kakek mengendong cucunya piak banon, piak banon. Di sini tidak ada tempat lain gitu kan. Piak banon. Kalau di Minang piak itu apa? Padusi. Banon itu dalam Al-Quran bahasa Arab itu banon itu laki-laki. Piak kalaki-lakian, bencong cucu itu mah. Piak bencong, piak kan sama kayak gitu tuh. Kalau perempuan banat, laki-laki banon. Rumah makan piak banon, bencong tuh. Ndak di siko ndak ada tempat lain gitu. Jadi para lujo mencari nama tuh hati-hati Wak. Oh, jauh risiko tuh mah. Nah, jangan asal-asal saja. Yang penting kalaulah berbahasa Arab, Allah itu belum. Maridun, apa arti itu? Sakit. Nafsu, hati itu jiwa. Nafsu maridun, sakit jiwa. Lo tu mah.
Nah, jadi nama penting juga. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita selalu menjadikan hal-hal yang terbaik untuk selalu beramal dengan perbanyak zikir. Ya Bu ya, perbanyak zikir. Bahkan Bapak Ibu, bahkan Allah begitu sayangnya Jawa, sampai-sampai dalam saat sakaratul maut pun ndak perlu yang lain kediagihan tu, ndak perlu yang lain kedicalian tu. Cukup dengan membacakan, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum, bimbing, ajari, talkinkan orang yang dalam sakarat itu kalimah la ilaha illallah. Itu caranya. Kalau beliau masih berada di alam sadar. Tapi kalau lah cie-cie agaknya, kalau cie-cie tu, ayah hawi, inyo cincau, apa maksudnya cincau tu? Inyo keluar balik cincau tu. Benar Bapak Ibu, saya kan sering melepas jenazah itu. Kemarin itu di M Jamil. Oh, keluar cincau tu siko. Hitam-hitam kau ndak lintah kau aslinya. Ndak wiya aslinya cincau. Bapangan tadi, bamasuan bagi cincau dia awi kecil leo. Indah awih nayih itu do. Ayah kalimah la ilaha illallah. Itu yang perlu beliau tu. Orang dalam sakarat tu. Nah, kalau sudah zak, sudah puncak, pakai lafaz Allah. Kalau kalimah la ilaha illallah itu panjang, la ilaha, nya mati, tidak ada Tuhan, kufur itu. Nah, ini tauhid Bapak Ibu ya, tasawuf itu. Nah, itu nak ketek-ketek kau nak makannya itu. Tapi pakai Allah. Caranya tarikan nafas ke dalam. Allah. Allah ke dalam, jangan keluar. Allah. Mungkin Bapak Ibu yang sering melepas jenazah, cobain saja. Nah, kalau ada orang mati sudah, lapih lelok. Dia nanti ada guncangan terakhir itu. Nah, itu berlaku nanti surah Az-Zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncang. Jadi saat ruh keluar dari jasad itu guncangan dahsyat. Makanya banyak yang keluar di situ, keringat dingin, keluar busa dari mulut, keluar kadang-kadang buang air ketik, buang air kadang. Mohon maaf Bapak Ibu, itu makanya saat memandikan itu nan si pangka tu berada di siko. Orang lain kadang-kadang jajok lo sebagai asian ada situ tu anak, suami, istri. Boleh suami mandikan istri, boleh. Boleh istri mandikan suami, boleh. Oh, bininya mah, tidak bini orang lain mah. Tidak ada larangan. Nya ada yang melarang tu. Oh, bersih beli ada. Bininya, dia yang banyak tahu tentang daripada kita, tentang suaminya. Ya Bu ya, jangan dilarang. Kalau ada istrinya ingin memandikan suaminya, kau dapat panggil ya. Suruh aja situ. Nah, itu bagian-bagian tertentu no. Ini ada namanya palu sanda. Kan itu kalau di Minang namanya itu palu sanda tu. Kalau di kampung aku memang palu. Kan awak di kota aku sih yang pakai karando mandi itu gitu. Di kampung aku sampai kini masih di palu ya bro. DT aku. DT pau aku letak aku. Ya. Ah, pokok balian. Balian kemari ke kidak, balian ke so. Baduduan itu yang sanda tu. Baduduan. Engkangan se diuri paru itu supaya keluar yang ada di sini itu. Itu yang perlu sanda itu. Nah, itu penting. Jadi makanya itu adalah dalam rangka bagaimana kita selalu tetap ingat kepada Allah. Zikir. Jadi kalau beliau sudah zak, sudah di puncak, pakai lafaz kalimah Allah. Tarikan ke dalam sampai nafas terakhir. Ini nanti terakhir pada tak tu. Gitu. Pada tak tu. Cobainlah. Kita sering coba. Makanya pengalaman-pengalaman spiritual tu kayak gitu. Nah, kalau lah selesai itu, tanangin dulu. Jangan lagi tahu dulu. Mungkin jadi lihat apa? Saya dulu mati itu kan. Mati dan dunia kan. Ini lihat kan. Maka tanang dulu. Enggak semini, 2 mini. Resek kau dulu .
Ayo ndak dol do. Nah, kalau rumah sakit boleh tes jantung itu. Pasanglah kabel-kabel itu do. Memang ndak dol itu do. Ngok ndak dol do. Kita udah cobain. Udah kita lepas, datang dokter. Sebentar ya Pak, kita tes jantung beliau. Ngeri tes leh. Ngok ndak dol do. Nah, itu caranya. Itu ilmu. Jadi yang kedua perbanyak zikir. Jangan lapeh. Kalau ada kalbu yang kosong, hati-hati itu, maka ada yang mengisinya. Kalau ibu di rumah bapak ada kamar 5, isi kalimonyo. Kalau ada kamar kosong cik, biasanya situ hantu tuh. Memang ibu lah pernah sebut hantu? Ambo sampai kini belum pernah sebut hantu aja doh. Entah lebih doang hantu, entah indah itu kan. Nyo ada di kampung Ambo dulu kan main suruh-suruhan tuh mainan apa itu? Manci-manci. Tuh. Hantu. Hantu sunjuk. Nyo hantu gitu kan. Ya, nah, jadi hantu saja. Hantu tidak ada ya. Allah ciptakan malaikat, manusia, jin. Nah, itu. Jadi kalau ada kamar awak 5, isi kelimonya. Kalau ndak ada makhluk waib di sana, itulah jin. Kita kan sering meruqyah itu. Kadang kadai bagai, kadang ruko bagai, kadang rumah bagai. Nah, jadi kalau ada meruqyah kadai rumah ini semacamnya orangnya ruqyah dulu. Karena tak ada beres dah gitu kan. Di luar ya utak itu dulu gitu kan. Karena memang pola pikiran dulu. Kita memang kayak gitu Bapak Ibu. Awak luruan itu dulu atau meruqyah orang gitu kan. Jadi kalau ada tempat yang kosong, ada yang isi. Kalbu yang kosong akan diisi. Siapa yang ngisinya? Itulah jin atau setan. Makanya hati-hati. Jangan sampai kosong. Bahkan begitu disyariatkan zikir itu sampai masuk kamar kecil, ya Bu ya, masuk kamar mandi, masuk WC menurut awak. Soalnya tidak masuk WC itu doh, kamar WC. Kalau masuk WC itu kejebur dalamnya. Masuk kamar WC itu kan dianjurkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau lupa awak ditazaza menceret barang lupa masuk baca doa sampai di dalam takana boleh baca doa, boleh. Yang tidak boleh di karihan Allahumma ini. Itu tidak boleh itu doh. Mangane ini. Jangan. Dalam hati saja. Bu ya. Tetap kalbu jangan kosong. Ingat bahayanya kalau sempat kosong hati kita, kalbu kita lupa kepada Allah, nyampang ditakdirkan Allah. Namanya buruak kadisa boy, malang dah dapat itulah mujua dah dapat diraya. Malang sakijok mato, mujua sepanjang hari. Malang tiba dewa tak jatuh, meninggal dalam WC itu. Kalbu kontak ndak kontak, kosong kepada Allah, meninggal dalam keadaan kufur. Atau hebatnya dalam agama tu. Jangan kosong. Ya Bu ya. Nah, itu caranya. Walaupun kita lupa sampai dalam takana baca dalam hati saja. Itu yang kontak tu. Itu nanti jatuhnya kepada zikir khafi namanya itu. Zikir khafi itu zikir tersembunyi, zikir dalam diri. Landasannya Al-Qur'an surah Al-A'raf 205. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Dalam diri. Tidak di karihan doh. Itu mau kasih itu. Ya Bu ya. 9 dia. Ya enggak nyo ustaz ceramah nyo berceramah. Saya kira jauh tu mah gitu. Ada orang kali tanya Bu, boleh? Tanya Bu. Jadi 2 baru tu. Ya, 2. Jadi 1 adalah istighfar, yang kedua zikir. Pak banyak zikir. Apalagi sekarang bulan maghfirah, bulan ampunan. Banyak mohon ampun kepada Allah. Jadi dia sedang berjalan di atas mobil, di atas kendaraan, di mana saja selalu kontak. Kalau kita kontak kepada Allah. Itu yang penting, kontak selalu. Jangan kosong. Orang-orang soleh itu kalbunya tidak pernah kosong. Selalu diisi dengan zikrullah. Gitu saja. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga termasuk
ibadah solat dan solat berjamaah jangan sampai ditinggalkan. Solat dan solat berjamaah. Kalau lah solat awak berjamaah, itu penting. Bapak-bapak, apalagi kalau awak nampak pensiun kau jangan di rumah aja sembahyang lah, di surau. Karena gunung surau kau di Gadun cancak kau, lebu AC lo kau pas masuk dalam surau saya langsung kuok di buye. Langsung mengantua. Ia nyaman duduk di surau kau. Kadang di rumah lah sampai jam 2 malam bagai. Balik kamari, putar kamari, dak ini mau lalok doh. Batu, tanang tu dak ada. Kalau di surau kau Allah berikan ketenangan, betul itu. Nazalat alaihimus sakinah. Kalau masuk ke majelis ilmu, ke surau, ke masjid, Allah berikan ketenangan, itu pasti. Buktinya orang tanang tu mulai duduk dapat sampai menyanda. Sekari ku suara ustaz wah, suara buya gua orang rami. Sempatnya lalu. Itu dah sembarang orang tu doh. Iyo sawana orang tu mah. Ndak orang-orang. Iya bu. Ndak ibu-ibu siko dak ada doh. Sampai lain. Siko nyalang tu doh tu mah. Maka hati-hati itu. Allah berikan ketenangan. Memang seperti itu jaminan Allah. Jadi kalau ingin tanang, kalau payah lalu di rumah, datang ke surau, minimal payah lalu. Ayo, duit nasi. Kalau boleh di pengurus bawa bantah, kasur bawa lah. Bawa kompor langsung. Tinggal sekolah. Bapak Ibu hadirin, jadi solat jamaah. Kalau ndak solat, ingat. Kalau tidak solat, Bapak Ibu kalau ingin mencari penduduk neraka yang masih hidup di dunia orang yang tidak solat. Masalah kakum fi sakar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar, itu dalam Al-Quran. Qalu, pakai alif. Jamaah itu, mereka semuanya menjawab penduduk neraka nanti. Aku penyesalan kok. Lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Rumah kan dekat surau Nurul Ikhlas kok mah. Iyo rumah iyo dekat surau Nurul Ikhlas. Bayangin dah. Kan balenci-lancian di surau rumah mah. Iyo balenci-lancian. Tapi tidak ada ke surau doh. Hati-hati itu. Jadi oleh sebab itu sholat berjamaah jangan sampai tinggal Bapak Ibu. Ya Bu ya. Usahakan jamaah terus. Asa tadanga sorozan datang ke surau. Kalau tidak ada orang kazan doa wazan. Itu caranya. Ditunggu je ustaz. Kadang-kadang ustaz pergi kuliah bagai. Kadang masih di luar. Orang lazan sekolah liang waktu lah masuk. Udah pupuh azan dewa. Itu caranya. Mik lah terbuka tu. Tinggal azan salahnya. Orang muazin itu orang pertama masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Muazin orang pertama masuk surga. Muazin nanti di akhirat liyenya panjang. Tapi tidak untuk jerapah roh. Bahkan kok panjang liyenya karena dia selalu mengumandangkan azan sewaktu dunia. Kenapa dia orang pertama masuk surga? Kata Allah, kata Rasul, gara-gara muazin orang berkumpul untuk mengingat Allah, untuk solat. Kan dia kan? Kalau tidak ada orang azan, tidak ada orang azan di rumah salat. Gitu. Sekarang ada orang azan. Gara-gara muazin orang ngumpul, solat jamaah. Begitu caranya. Iya Bu ya. Diusahakan solat berjamaah, jangan sampai tinggal, jangan sampai tidak dilaksanakan. Asa tadangan sorazan datang. Lain marangka kalau hujan hari Bapak Iwang, kalam hari basenter, licin jalan batungke, itu. Nampak kok datang ke surau. Ada sahabat, ya Rasulullah. 9 dia. Ya kenapa? Saya sudah tua. Jadi buta. Sudah tu ndak ada kami membiang ke rumah saji. Tu para luju solat ke masaji ya Rasulullah. Kau minta dispensasi kau ingin solat di rumah kau kau. Kata Rasul, anta sami'tu nida, apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Fa ajibhu, datang. Orang gae buto, ndak ada kami membiang ke rumah saji. Tadanga sorozan datang ke surau.
badan gadang, gae indak lo do, indak lo buto do. Alai, rumah dake di rumah saja, di musola, di surau, suara azan tadanga, awak dalam pakak do. Azan orang, ndak je datang ke masjid ke surau do. Alasan awak sudah akhirat. Tu khawatir awak nanti Bapak Ibu khatamallah. Tu Bapak Ibu tu. Apa tu khatamallah? Allah telah mengkhatam, mengunci, mencap, menstempel. Summum bukmun. Arti itu pakak. Nampakak ndak talingo do. Ndak sama je bolot do. Nak gadi yang kecil terangah hadinya. Orang kecil terangah hadinya do. Ya, ndak talingo nampakak do hati nampakak. Bisu. Ndak idua meko do. Tapi hatinya buto. Ndak matoe do. Matonya lah nyampak piti 100.000 so lawe dinya tu mah. Datang guang do. Tapi hatiye. Kalau itu nalatibo tu kacau. Jadi oleh sebab itu mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita untuk selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang ngalu hirono picik dek kurang kuning atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kau indak jangan mau nanya, indak ditangguh mau turun, mungkin tak ada orang di lompatan lupu di kakinan kapata. Tak ada gadian antara tak, tak ada tupai antara gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
هادي